dua perbedaan. Misalkan ada dua kelompok, ini misalkan prestasi matematika ya, terhadap siswa laki-laki, siswa perempuan. Nah, ini artinya kita ingin menghubungkan apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Artinya ada dua kelompok ya. Ada dua kelompok dependennya. Nah, sekarang kalau kemarin kita belajar ANOVA, T ANOVA. Ya enggak? Kalau bisa kita memperbandingkan matematika, MTK, nilai matematika, tapi ada tiga kelompok, misalkan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya, berarti teman-teman menggunakan ANOVA. Ya, ini yang kemarin kita sudah tuntaskan analisisnya dan penjelasannya. Ya, jadi kalau T-test membandingkan hanya pada dua kelompok saja, contoh laki perempuan itu contoh, boleh semester 1, semester 2 silahkan. Yang penting kamu ingin membandingkan hanya dua kelompok saja pada satu, ya. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita punya dua di sini, misalnya di sini ada matematika dan apa ya, misalkan matematika dan kimia misalkan. Ya enggak? Ya, berarti ada dua kelompok ini kan? Ada dua kelompok MTK, ada dua MK, matematika dan kimia. Sebenarnya bisa kalau satu MTK dulu pakai tes ANOVA, kemudian nanti baru kimia. Tapi bisa teman-teman langsung sekali jalan. Ini namanya MANOVA. T MANOVA. Ya, jadi artinya boleh kalau mau satu boleh matematika dulu terus analisis baru nanti kimia. Tapi kalau mau mempercepat waktu langsung masukkan matematika, kimia, bahkan ini juga bisa tiga, bisa matematika, kimia, biologi misalkan. Ya, bagaimana tiga pelajaran ini berbeda dalam tiga kelompok, semua pakai MANOVA. Nah, makanya kalau tadi kan saya kirimkan dua file contoh saja. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri ya. Nah, tadi belum saya kirimkan ya. Sebentar. Saya sedang ini aja. Batman tidak bangun, Batman. Batman bangun siangnya, Batman ya Allah kari. Nah ini ya. Lagi ajar Naomi. Nah ini contoh misalkan saya kirimkan tadi belum masuk ya. Nah ini pekerjaan ya. Berarti di sini pekerjaannya ada 3, 1, 2, 3. Misalkan ada 3, misalkan pekerjaan 1 tani, pekerjaan 2 misalkan PNS, pekerjaan 3 buruh misalkan. Terus kita ingin lihat antara 3 pekerjaan orang tua ini apakah ada perbedaan ya dalam 3 mata pelajaran matematika, fisika, biologi. Sama kayak tadi ya, apakah ada, kita balik, apakah ada perbedaan antara matematika, fisika, biologi misalnya antara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Silahkan, yang penting teman-teman membandingkan lebih dari 2 kelompok baik independen maupun dependennya. Jelas ya? Berarti ini menggunakan MANOVA. Jadi kalau ANOVA itu hanya di dependennya itu 2 ya, tapi kalau misalkan di MANOVA lebih dari. Nah, nanti di file berikutnya di Word-nya saya coba stop share. Nah, ini sudah detail. Ya, teman-teman bisa baca dari awal. Kan tadi ya, orang tua, matematika, fisika, biologi. Nah, ini tadi pekerjaannya diganti. Silakan dari data tadi teman-teman boleh perbaikin ya. Tapi ini tidak saya masukkan dalam ujian UAS dan biasanya juga sampai ke level skripsi masih belum terlalu banyak perbandingan yang digunakan oleh mahasiswa. Biasanya masih paling banyak tuh kamu gunakan di ANOVA. Ya, tapi yang paling banyak digunakan untuk tadi T-test. Misalkan kamu mau bandingkan pre-test sama post-test. Ya.
Itu tadi membandingkan antara semester 1, semester 2. Nah, kalau misalnya sampai kamu membandingkan semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 ya berarti kamu pakai MANOVA. Gitu ya. Jadi teman-teman, ini kalau kita ingin menggunakan analisis perbandingan. Tapi standarisasinya memang biasanya dipakai itu seperti yang saya sampaikan di awal, biasanya correlation, regresi, ya. Jangan lupa uji validitasnya, apakah item Anda nanti yang Anda gunakan itu adalah valid atau tidak, bagaimana reliabilitasnya, nah itu yang juga harus dilakukan. Oke, nah saya coba share screen sedikit ya. Ini contekan buat UAS, jadi biar kamu nggak was-was. Tapi nanti detailnya saya kirimkan nanti pas ujian. Jadi hari ini saya nggak nambah materi. Cuman saya hanya ingin menyampaikan materi apa saja yang akan kita masukkan dalam ujian. Nanti kurang lebih seperti ini ya soal ujiannya. Nah, jadi nanti akan saya kirimkan data. Sama seperti kita latihan ya. Saya kirimkan data. Nah, ini kan yang penting kan datanya. Kamu kan nggak ada. Kalau kamu mau foto ini silakan. Tapi kan nggak ada datanya ya. Datanya nanti saya kirimkan nanti pas waktu ujian. Ya, nanti ada satu set data, saya kirimkan datanya, teman-teman download, teman-teman analisis seperti biasa. Nah, ini nanti akan harus dijawab, misalkan, apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan, kelompok siswa laki-laki yang memiliki prestasi belajar lebih tinggi, yang mana? Nanti kamu jawab di sini. Nanti berdasarkan keluar output yang teman-teman dapatkan datanya dari saya. Ya, oke. Nah, ini berarti yang pertama, analisis t-test. Ya, sudah selesai kan di awal, ya. Nanti kan open book, silakan mau pakai level-level tapi mau ngelihat silakan, karena nanti kita juga ujiannya nggak langsung harusnya ujian praktek, tapi ya sudahlah, yang penting kan dari statistik itu adalah teman-teman paham, tahu step-stepnya, bisa membaca datanya. Ya, karena memang saya pribadi pun kadang-kala ya karena kita kan makainya tuh nggak sering ya. Kalau pas lagi ada riset baru kita gunakan kayak gitu. Dan kita memang bukan pekerja di statistik. Jadi kadang pun juga ada lupa-lupa stepnya. Jadi harus lihat lagi tutorialnya, baca lagi step-stepnya. Jadi menurut saya keilmuan statistik bagi kita itu adalah sebagai tool, sebagai alat. Ya, bukan harus betul-betul dipahami, dihafal step by stepnya, enggak. Ya, dan banyak yang penting teman-teman sudah pernah mendapatkan materi secara langsung bagaimana melakukan analisis statistik yang mungkin nanti akan dipakai lagi nanti kalau kamu S2. Kalau bikin tesis, ya kan? Dipakai lagi kalau teman-teman disertasi. Atau mungkin kalau nanti sudah selesai jadi guru akan dipakai lagi kalau misalnya teman-teman melakukan misalkan saya melakukan penelitian tindakan kelas PTK sebagai seorang guru, mungkin baru dipakai lagi. Nah kan selebih kita nggak pernah pakai. Nah biasanya dalam teori psikologi belajar gitu ya, materi tentang lupa, sesuatu yang sering nggak kita pakai kan kita lupa bagaimana stepnya. Nah itu biasa, makanya ujian kita silahkan teman-teman melihat step by step ya materi-materi yang sudah saya kirimkan. Ya, jadi kita tidak ada yang namanya ditanya, coba sebutkan stepnya, bacakan, enggak. Teman-teman praktek aja dan nanti baca datanya, ya. Itu sama ibu tuh. Aku cuma ada satu. Oh ya udah. Habis semua kemudian. Belum sarapan, udah nggak apa-apa. Ya. Oke, nah berarti yang pertama nanti soalnya tentang t-test. Yang kedua, lihat ya, 7, 8, 9, berarti ada 3 kelompok. Kalau di pertama laki dan perempuan, kita pakai t-test. Yang di soal nomor 2, teman-teman akan membandingkan 3 kelompok. Kelompok kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya, maka nanti pakai ANOVA. Nah ini, nomor 3, ini yang kita mundur sebelumnya. Kalau biasanya teman-teman pasti ada nih yang skripsinya menggunakan 2 variabel, ya X1 kepada Y atau gitu ya. Ya, maka menggunakan regresi. Nah, ini berarti nomor 3 tentang regresi sederhana. Oke. Nomor 4, apakah hubungan signifikan belajar Y
X1-nya motivasi belajar, X2-nya minat belajar. Berarti regresi berganda. Nah, nomor 5, berapa nilai kontribusi dalam persen pengaruh S1 dan S2 terhadap Y? Oke, ini soal yang memang akan saya keluarkan dalam ujian nanti, tapi datanya nggak sekarang. Ya, yang penting itu kan datanya ya. Kamu nggak bisa jawab kalau nggak ada data, nggak ada datanya. Tapi paling tidak ya bisa lah menyiapkan materi-materinya nanti biar nanti tepat waktu. Oke, kalau kita sepakati Senin depan jam 9 ujiannya kan? Ya, jam 9 ujian dan saya hanya kasih waktu sampai dengan jam 12 siangnya. Jadi hanya 3 jam. Nggak lebih dari itu. Ya, nggak lebih dari itu. Nanti saya kalau misalkan gimana ya caranya, kalau saya masukkan ke Drive nanti ada yang ngeliatnya temennya. Oh, gini aja, kamu siapkan filenya, pasti nanti ada file kan, file jawaban ini kan, kamu siapkan, nanti saya berikan link, jadi kamu upload file di sana. Di Google Drive, Google Form, tapi Google Form-nya cuma isi nama gitu ya, isi nama, kelas, terus nanti baru upload file. Ya, nanti saya kirimkan soal, jadi akan saya kirimkan soal ini, satu lagi adalah datasetnya, data analisisnya, sama nanti saya kirimkan link Google Form-nya. Ya, dan saya tutup jam 12. Jadi artinya sebelum jam 12 boleh dikirim, lewat dari jam 12 artinya teman-teman tidak mengikuti UAS. Jadi jangan sampai ada kegiatan lain di jam 9. Gimana? Fix tidak ada kelas, tidak ada yang lain-lainnya di jam 9. Kalau ada kita pindahkan, jangan jam 9. Gimana? Kelas 7D. Hari Senin jam 9 apakah ada kegiatan lainnya? Ada kelas nggak? Ada tahfiz nggak? Ada yang lain-lainnya nggak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Berarti siap ya? Siap ujian jam 9, kasih waktu 9 sampai dengan maksimal jam 12. Oke, nanti saya kirimkan filenya pas di jam 9 hari Senin pekan depan. Juga ada set datanya. Yang kemarin laptopnya rusak dan sebagainya, tolong dari sekarang dikejar. Ya, biar kamu tidak ada kendala. Saya nggak mau lagi, Bu, saya belum bisa kirim karena laptop saya masih hang, saya masih mati. Jangan. Ya, kalau Anda mau ikut ujian negara, ujian jadi PNS, kan Anda bongkar balik kan, mau ikutinnya, mau nggak punya laptop, gimana caranya bisa ikut ujian. Nah, sama, UAS-nya juga seperti itu. Ya, jadi tolong semuanya dipersiapkan. Udah saya kasih gambaran soal kan, kamu tinggal menunggu datasetnya saja untuk soalnya. Ada pertanyaan di sini nggak? Ibu izin bertanya, jadi nanti jawabannya itu hasil output dari SPSS, tabelnya kita copy ke dalam jawaban ya, Bu? Ya diambil bagian, bukan, ini kan presentasi nih, interpretasi, bukan kamu langsung mindahin datanya, enggak. Lihat ya, contoh gini, apakah ada perbedaan? Mungkin kamu ambil satu tabelnya, terus kamu sebutkan ada perbedaan, terus bagaimana, gitu loh. Bukan tiba-tiba langsung output, di-copy, dipindah, enggak. Dia nih, berdasarkan data tersebut yang saya kirim, silahkan analisis dan interpretasi output statistik SPS Anda. Kan ini kan nanti kan nggak bunyi kan, nggak ada nanti ini kan di dalam outputnya. Ya, ada table, Anda kopikan tabelnya berdasarkan tabel di atas, maka kemudian misalkan ada perbedaan signifikan laki-laki dan perempuan, siapa lebih tinggi. Kan kemarin saya ajarin semua kan cara baca datanya. Makanya lihat file tutorial. Itu kan ada tahap-tahapnya, di bawah ada interpretasi. Nah, seperti itu yang kamu lakukan. Bukan plug-plug mengcopy paste apa dari output, bukan. Kan tidak semua output itu kita baca kan? Ya kan? Kamu hanya mungkin melisankan, mendeskripsikan kolom-kolom, temuan-temuan, data-data yang spesifik aja. Jadi pahami ya? Jadi bukan plug-plug memindahkan output ke file ini, tidak. Ngerti ya? Interpretasi output. Sebenarnya pertanyaan saya ini adalah interpretasi. Ya enggak? Cuman saya ingin kamu mengulang bahasanya. Apakah ada perbedaan prestasi pelajaran?
Ya, ada perbedaan signifikan laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan tabel, ya kamu bahasakan lagi bagaimana apa yang lebih tinggi, apa yang lebih rendah, seperti itu. Jadi semua sudah saya ajarkan di kelas-kelas kita kemarin. Gitu ya, seperti yang selalu ada bertanya ya. Jadi bukan memindahkan plug-plug hasil output karena pertanyaannya interpretasi. Nah, makanya saya contohkan ya seperti ini misalkan. Nah, ini Anova ya. Kan selalunya saya kalau ngasih kamu tutorial, kan di atasnya kan step-stepnya. Ya enggak? Ini stepnya kan di atas. Nah, kamu di bagian sini kamu mulai coba pelajarin juga bagaimana interpretasinya. Ya, nanti akan keluar output kan nggak seperti ini rapi susunannya, cuma ada table. Nah, kamu bahasakan table tadi dengan bahasa deskriptif menjelaskan. Ya, dengan bahasa menjelaskan. Ya, kalau misalkan, Bu, gimana kalau hanya copy paste table? Ya pasti ada nilainya, tapi nggak sempurna. Kalau misalkan saya punya 5 soal, satu soal skornya berarti 20. Kalau kamu hanya kasih table saja, nggak ada kalimat menjelaskan, ya saya kasih 10. Gitu kan intinya. Kan kita bukan ABC, jadi nggak saklek juga jawabannya. Ya, sebisa mungkin kamu menjelaskan dengan kalimat seperti kamu menjelaskan dalam skripsi. Kan nggak mungkin skripsi cuma naruh table output di copy paste kalau nggak mau kena marah sama dosennya. Ya, jadi kalaupun nanti misalkan Salwa hanya ngasih copy paste dari output SPSS, ya tetap saya kasih nilai, tapi nilainya nggak sempurna seperti itu. Karena lihat ya, saya tadi buatkan soalnya esai bukan multiple choice. Jadi ya mau nggak mau ada subjektivitas juga dalam penilaiannya. Jadi makanya kamu semaksimal mungkin mengejar target nilai 20 untuk masing-masing nomor. Nomor 1 20, kalau begitu baru 100. Ya, 100 UASnya. Gitu ya. Jadi menurut saya silahkan teman-teman untuk esai itu jangan pelit nulis jawaban. Tapi kalau panjang juga nggak punya makna juga buat apa? Yang jelas tuh boleh padat, tepat, jelas. Nah, itu lebih bagus skornya daripada panjang, muter, ternyata jawabannya cuma intinya cuma sebaris. Nah, ini juga mungkin kurang maksimal juga nilainya. Jadi boleh sedikit tapi padat tapi jelas. Nah, itu namanya kunci kalau kita menjawab soal-soal esai. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya kelas kita. Jam 9 kami ada acara di PAUD, ada profesor dari UIN Sunan Syekh Jati ya, dari Cirebon. Jadi menurut saya rasa teman-teman tidak sulit untuk SPSS ini, karena selain dari materi yang saya kirimkan, tutorialnya di Google, di YouTube juga banyak tutorial-tutorialnya. Ya, jadi nggak lagi zamannya takut kalau riset statistik, semuanya ada. Kamu mau pakai yang regresi, bahkan kamu mau pakai yang analisis SEM, ya, analisis struktur equation modeling pun sudah banyak. Jadi nggak lagi boleh takut. Yang penting judul saya ini tepat nggak kalau saya menggunakan kuantitatif. Judul saya tepat nggak kalau saya pakai kuali. Jadi jangan lagi dulu takut duluan, nggak boleh lagi. Ya gampang, cepat, tuntasnya tuh cepat kalau pakai kuantitatif. Oke, kalau nggak ada saya tutup. Ini sudah hadir semua belum? Coba saya cek absensi bentar ya. Mana ini? Si akad. Tujuh D.
Nisrina ada Nisrina? Nisrina Azmi Az-Zahra ada? Sudah keluar, Ibu. Oh, udah nggak ada lagi ya. Obitia Az-Zahra, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Rida Firdatun Nisa. Rida Firdatun Nisa ada? Rida ini kayaknya berapa kali pertemuan nggak hadir ya? Benar nggak? Ada yang tahu kemana beliau? Mengajarkah atau seperti apa? Rida sambil ngajar Ibu soalnya. Ya tapi gimana kalau kelasnya nggak masuk? Aduh ini saya manggil ya. Tapi kalau kamu nggak konsentrasi, nggak saya kasih nilai baru tahu ya. Kan pilihan. Ini kelasnya wajib. Kita sepakat mau kelas jam sekian. Saya selalu tidak memaksakan. Kalau teman mau siang, mau pagi kan saya tawarkan kan. Nggak ada jam paksa harus jam 8. Kalau nggak masuk kan nggak, kan saya tanya dulu sepakatnya hari apa, jam berapa, ada tahfiz nggak, ada kegiatan kelas lainnya nggak. Kayaknya seingat saya minggu lalu dia nggak masuk. Berarti sudah 2 minggu berturut-turut nggak masuk. Kalau nggak serius kuliah gimana mau dikasih nilai serius ini? Tolong sampaikan ya, tolong sampaikan ke Rida, dicari Bu Rena. Tolong konfirmasi berapa kali dari 8 kali saya masuk dia nggak masuk. Sahriza ada nggak? Hadir, Bu. Sari Dwi Cahyana, Hadir Ibu. Serlina Nur Alfianti, Hadir, Bu. Siti Aulia. Siti Aulia ada nggak? Siti Aulia ada? Siti Rizkia Nur Andini. Hadir, Ibu. Siti Yayah Sylvia. Hadir, Ibu. Ulun Nisa. Hadir, Bu. Zahra Anjani. Hadir Bu. Aimatuz Zahra. Hadir, Ibu. Anissa Nur Fadila. Anissa Nur Fadila ada? Anissa Sofarina. Hadir, Ibu. Fai Kotul Fikriya. Hadir, Bu. Pasha Adelia. Hadir, Fitri Laila Sari. Hadir, Bu. Ika Indah Sari. Ika ada? Khairotun Nikmah. Hadir, Bu. Oh, Ika tadi ada nggak Ika Indah Sari? Ada, Ibu. Oh, tadi Nikmah ya terakhir ya? Iya, Ibu. Oke, Nurul Hafizah. Hadir Ibu. Putri Sofi. Hadir, Ibu. Salwa Mumtaza. Hadir, Bu. Sylvia Nadila. Hadir, Ibu. Siti Ulfa. Hadir, Ibu. Zahrotul Lutfiyah. Hadir, Bu. Zahrotul Afifah. Hadir. Ini bisa aja namanya mirip-mirip ya. Zahrotul Lutfiyah, Zahrotul Afifah. Dan jangan kembar lagi nih. Oke, baik. Tolong sampaikan kepada Rida. Ibu. WA ke saya, lapor berapa kali nggak masuk. Kenapa? Ibu, mohon maaf, saya namanya Siti Marfuah terlewat, Bu. Tidak Ibu panggil. Oh ya Kak. Untuk kamu lapor ya. Makasih, Bu. Maaf, aku ya siap-siap. Siti Aulia hadir Ibu. Siapa? Aulia hadir Bu. Tadi siapa tadi yang komen? Siti Marfuah. Udah saya klik kamu nggak hadir. Tadi kamu jawab nggak? Enggak Ibu panggil, Bu. Oh ini saya ada. Ya udah nggak apa-apa. Oke, siapa lagi yang masuk dan saya terlewat panggilan? Atau belum menjawab tadi? Anissa hadir, Bu. Anissa. Iya. Anissa siapa? Anissa Nur Fadilah? Iya, Ibu. Baik, saya tidak hadir, saya kliknya. Oke, siapa lagi? Aulia hadir Bu. Rida Firdatunisa hadir, Ibu. Siapa? Rida Firdatunisa hadir, Ibu. Nah, kamu Rida, dari kemarin kamu nggak masuk ya?
Masuk Ibu, aku masuk terus. Terus kenapa tadi dipanggil nggak jawab? Saya lagi ini Bu, lagi di di jalan. Maaf banget Bu. Terus minggu lalu juga di jalan? Minggu lalu di mana? Kalau ketika saya ngajar kuliah? Kok bisa ya kamu di jalan ya? Saya aja nggak jalan, tahan-tahan buat ngajar. Kamu bisa kuliah sambil jalan. Inilah kalau kuliahnya online ini ya. Jadi kalau ujian praktek, tolong kamunya serius lah, duduk depan laptop, kecuali kalau ujiannya materi, diskusi, kamu bisa sambil dengerin doang. Nah kalau praktek gimana kamu sambil di mobil, sambil di angkot, sambil di motor, mau buka laptop? Ya ini yang namanya manajemen waktu. Tuh kan pagi-pagi bikin emosi. Ya, tolong kamu masih muda-muda, tolong manajemen waktunya. Kapan harus di jalan, kapan harus duduk, benar-benar duduk di rumah, duduk di lokasi, belajar, duduk betul-betul, jangan sampai di jalan. Saya terus terang, berapa kali saya pun diminta untuk menguji ya, menguji tesis kah, menguji skripsi kah, itu kan ada honornya sebenarnya. Ya. Tapi nggak saya ambil, kenapa? Karena saya bilang, saya kalau jam 9, mungkin saya juga belum di pesawat, tapi kan saya ada di lobi, lagi di ruang tunggu. Ketika saya ngomong, mungkin ada akan suara masuk, pengumuman dari bandara, sebagainya, itu kan mengganggu. Nah, saya menghormati proses sekarang saya nggak bisa. Teman saya bilang, sayang banget tuh, lewat tuh 1 juta, lewat tuh 1.500.000. Ya memang lewat duitnya, tapi kita menghormati pekerjaan tadi. Ya, kadang kan saya sekali diminta misalkan ada ujian 2 orang, 700, 1 juta, ya sayang, siapa yang nggak sayang ngilang duit 700, 1 juta. Tapi kan kita tidak pada posisinya, tidak pada tempatnya. Silakan kamu lihat, ketika pernah nggak saya nguji skripsi, tesis saya lagi di jalan, nggak pernah. Nggak pernah saya lagi di jalan. Saya selalu ambil posisi lagi duduk, tempatnya nyaman, tempatnya aman. Kenapa? Karena penghargaan kepada situasi tersebut. Nah, sekarang saya nggak tahu kalau kamu lagi di ojek, lagi di angkot, lagi di mana ketika kuliah. Artinya kita yang tidak menghargai prosesnya. Kalau kita tidak menghargai prosesnya, bagaimana kita berharap hasilnya akan positif, hasilnya maksimal. Itu mimpi namanya. Ya, hargai waktu kalian, duduk betul-betul, ambil catatan, catat bagian-bagian yang penting meskipun kita kuliahnya online. Ya, ingat ya pesan saya ya. Jangan lagi sambil kuliah sambil di jalan. Duduk, siapkan kursinya, ambil mejanya, duduk betul-betul. Jangan nyambil, apalagi ditinggal-tinggal, masaklah, nyapulah. Saya pernah, ketika dipanggil-panggil, ini. Mana kamu? Saya sambil nyapu, Bu. Allahu Akbar, sambil nyapu. Gimana cerita kuliah sambil nyapu? Ya, ada nggak kamu kuliah di kelas, dosen yang ngajar, temennya berdiskusi, kamu sambil nyapu di ruang kelas? Pernah nggak? Pernah nggak dosen nyuruh kamu, ya udah, tolong yang di sana kotor, tolong kamu sapu, basah. Padahal waktu itu kita lagi diskusi kan nggak pernah. Ya, jadi tolong hargai proses kalian sekarang mau becoming nih, saya mau jadi apa, ini adalah prosesnya. Kalau prosesnya bagus, lurus, ya istiqomah, saya yakin hasilnya juga maksimal. Jadi jangan menyepelekan proses. Bahkan terkadang proses itu lebih berharga. Dari sekedar kamu duduk UAS, jawab, saya lebih menghargai yang duduk setiap minggu, menyalakan kamera, bertanya, melihatkan wajah antusiasnya, itu lebih saya hargai. Dan saya hafal orang-orangnya. Ya, dan saya hafal orang-orang yang memang duduk, buka kamera, bertanya, melihat, mengamati, itu ada penilaian di kami. Makanya ada 3 nilai kan, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS. Nilai formatif ini, biar kata kamu UTS-nya kecil, biar kata kamu UAS-nya kecil, tapi kalau saya melihat prosesnya besar, pasti saya luluskan. Pasti saya luluskan. Tapi mohon maaf, UTS-nya besar, UAS-nya besar, jarang menyalakan kamera, hilang-hilang kalau dipanggil, ya berharap A, mohon maaf, saya nggak bisa kasih nilai A.
Jadi jangan lupa dari 3 penilaian itu ada nilai formatif. Nah, itu yang lebih kami harapkan. Contohlah untuk MK saya statistik nih. Sebenarnya saya nggak perlu lo ngajar, kamu cukup saya kasih link, ya nggak, Salwa? Ini Salwa linknya, kamu buka, kamu baca. Ini link YouTube-nya, selesai, kita ujian. Selesai. Tapi kan lebih daripada itu, saya menghargai, oke teman-teman saya tunggu, coba raise hand, sudah pindah belum datanya, siapa yang sudah, kamu kenapa? Bu, saya nggak bisa. Terus coba dibalik kameranya, saya lihatkan lagi. Loh, itu kan proses. Ya, kita lebih menghargai itu. Ya, dan kepada semua dosen, tolong seperti inilah kuliah yang benar. Udah semester 7, semester terakhir, semester depan kamu udah nggak lagi di kelas, nggak lagi di ruang-ruang kuliah. Nanti kamu akan merindui bagaimana duduk belajar bersama-sama. Jadi manfaatkan waktu. Ya, tidak akan terulang waktu-waktu kita ini. Jadi berikutnya sisa-sisa pertemuan di minggu terakhir ini, saya nggak tahu kamu punya kelas berapa lagi. Ya, silahkan maksimalkan, senangi dosen kamu seperti kamu menyenangi orang tua kamu. Sedih loh, saya sudah nahan air mata ini ya. Sedih kalau kami ngajar itu teman-teman tuh off kamera, meninggalkan sana, meninggalkan sini. Sama seperti kamu diajak ngomong sama orang tua, kamu nggak menampakkan wajah. Pernah nggak ngobrol sama teman, diajak ngobrol serius, teman kamu sambil main HP, teman kamu sambil ngobrol, teman kamu sambil nyapu, sambil masak. Padahal kita mau cerita, ya. Ini bukan sekedar cerita, tapi kita lagi berbagi ilmu. Nah, ini nggak akan terulang. Ya, tidak akan terulang kamu duduk seperti ini sama-sama belajar, itu tidak akan terulang. Momennya pasti beda. Ya, jadi saya harap lebih daripada hasil, hargailah proses. Itu lebih bermakna daripada hasilnya nanti. Adapun nanti mau hasilnya B, mau hasilnya C, kita sudah puas dengan prosesnya. Sudah menjadikan kita dewasa, menjadikan kita berpikir. Ya, itu adalah proses. Jangan sampai proses ini tidak menjadikan apa-apa, nggak memberikan pelajaran. Itu ya. Oke. Jadi tolong semuanya, sisa minggu ini kalau masih ada kelas, tolong senangin dosen kalian. Bahagiakan mereka. Dengan apa? Tadi menunjukkan antusiasnya. Kita memang jauh, nggak satu kelas, tempat yang sama, tapi kita hadir bersama-sama di link yang sama. Nah, itulah kebersamaan kita. Momennya dimanfaatkan. Itu ya. Jadi menurut saya kamu akan ada 3 penilaian, formatif, UTS, UAS. UTS saya udah dapat dari Bu Faza ya sebelumnya ya. Yang terkait kalian berarti saya UAS. Tapi Bu Faza juga kirim formatif. Jadi formatifnya nanti dibagi 2. Itu ya, termasuk kalau teman bicara, nyalakan kameranya, berikan anggukan. Oh iya, ini kan berarti menyenangkan. Oh, berarti kita mendengarkan dia. Seperti itu. Jadi berikan ekspresi yang menyenangkan. Itulah sebenarnya yang terpenting. Nanti kamu akan terbawa di dunia kerja. Jadi orang tuh kalau kita tim kerja tuh menjadi orang yang menyenangkan. Nggak ngeselin. Nah, ini juga lebih penting daripada hasil kerjanya. Oke, itu dari saya. Mohon maaf kalau memanjangkan. Nggak ada niat kecuali mudah-mudahan teman-teman semua yang sekarang lagi bertumbuh berkembang anak kecil ya, menuju kedewasaan yang semakin dewasa karena masa kecilnya, masa remaja sudah lewat, kamu sudah masuk di fase dewasa. Orang dewasa itu punya beban tugas yang lebih berat ya daripada anak kecil, anak remaja. Jadi betul-betul pastikan bahwa kita sudah mencapai ya apa yang seharusnya kita capai. Itu ya, nanti soalnya saya kirimkan di grup WA. Kita sampai jam 9 aja, setengah jam saya nanti akan masuk di PAUD, ada acara review roadmap ya, roadmap bersama profesor dari Sunan Cirebon lah, dari Cirebon. Jadi mohon maaf Ibu, filenya dikirim dalam bentuk Word atau PDF Bu. Kayaknya kalau aman tuh PDF ya, yang aman PDF ya. Jadi teman-teman di-Word-kan dulu, kemudian di PDF-kan. Tapi kalau misalkan di Word dianggap aman, nyaman, ya nggak apa-apa juga. Ya, penting terserah kamu lah. Kalau kamu lumayan lebih pede, kamu kirim dalam bentuk PDF.
Ya, kadang misalkan sebenarnya kalau dikirim file Word juga paling dikit-dikit aja sih berubahnya, nggak banyak berubah isinya kan, jadi nggak bermasalah karena kita pakai Google Form kan, Google Doc nantinya. Ya, oke Akhirul Kalam itu saja ya, semangat teman-teman semester 7 ini sudah mau di ujung akhir. Inilah yang memberikan kesan, jangan sampai lebih dari semester 7, kasihan orang tua, harus tuntas tepat waktu ya. Ada rezeki lebih, lanjut ke S2 ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajatnya, niat baiknya. Senangkan, bahagiakan orang tua. Bahagiakan mereka, senangkan mereka. Jangan sampai mereka itu menangis. Kalaupun menangis, pastikan menangisnya bahagia. Lihat kamu di wisuda, lihat kamu bermanfaat bagi orang banyak. Ya, masalah jodoh, jangan khawatir kata orang. Jangan khawatir ya, insya Allah ada. Dapatlah satu-satu. Berapa orang sih di sini? Ya, dapat satu-satu insya Allah ya jodohnya ya. Oke, itu saja Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.